Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasuh Ramadhani, NIM 11950 115148 dari kelas TIP 19G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi. Dan di sini saya akan menjawab soal nomor 3, 4, dan 5. Pertama, soal nomor 3 yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemauan dalam kerja proses-proses tersebut. Terdapat 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Yang pertama yaitu meniadakan mutual exclusion. Melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Yang kedua yaitu meniadakan hold and wait. Yang pertama, mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Yang kedua, hold and release. Yang ketiga yaitu meniadakan non-preemption. Dan yang keempat yaitu meniadakan menunggu sirkular. Proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya dan penomoran global semua sumber daya. Soal nomor 4 yaitu diketahui snapshot dari suatu sistem yang tertera di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana isi matrik NEED? B. Apakah sistem dalam state selamat? Dan C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Yang pertama yaitu bagaimanakah isi matrik NEED? Dari tampilan tabel yang di atas, kita harus mencari isi matrik NEED dengan cara matrik NEED dihitung dengan mengurangkan matriks alokasi dari matriks max dengan rumus yaitu NEED sama dengan max dikurang allocation. Dari P0 yaitu dapat NEED-nya 0000 yang diperoleh dari 0021 dikurang 0021 menghasilkan 0000. Kemudian P1 dengan NEED-nya yaitu 0650 yang diperoleh dari 0750 dikurang 0100. Kemudian P2 dengan NEED 0020 yang diperoleh dari 1652 dikurang 1632. Kemudian P3 yaitu 1002 merupakan hasil pengurangan dari 2356 dikurang 1354. Kemudian P4 dengan NEED 0700 yang dihasilkan dari 0750 dikurang 0050. B yaitu B, apakah sistem dalam state selamat? Pertama yaitu kita cari dulu apakah NEED lebih besar daripada available dari masing-masing proses. Yang pertama yaitu P0 dengan NEED 000 dan available 1250, dimana di sini NEED lebih kecil daripada available sehingga dilanjutkan untuk mencari new available dengan cara new available sama dengan available ditambah allocation sama dengan 1250 ditambah 0021 sama dengan 1271. Kemudian P1 nya need-nya 0650 dan available 1271. Di sini need-nya lebih kecil daripada available sehingga dilanjutkan untuk mencari new available yaitu available ditambah allocation yaitu 1271 ditambah 0100 sama dengan menghasilkan new available 1371. Kemudian P2 nya need-nya 0020 dan available 1632. Di sini need-nya lebih kecil dari available sehingga dilanjutkan untuk mencari new available-nya yaitu new available sama dengan available ditambah allocation sama dengan 1371 ditambah 1632 menghasilkan 3003. Selanjutnya yaitu P3, need-nya 1002 dan available 1354. Di sini need-nya lebih kecil dari available sehingga dilanjutkan new available sama dengan available ditambah allocation sama dengan 3003 ditambah 1354 sama dengan 1357. Kemudian P4-nya need 0700 dan available 4357. Di sini need-nya lebih kecil dari available sehingga P4 dilanjutkan untuk mencari new available-nya yaitu available ditambah allocation sama dengan 4357 ditambah 0500 sama dengan 4407. Di sinilah bagian sinilah tabel yang akan diisi dari masing-masing pencarian tadi, di mana need lebih kecil sama dengan available kita isi di sini.
Lalu untuk urutan eksekusi prosesnya yaitu P0, P1, P2, P3, kemudian terakhir P4. Sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Kemudian selanjutnya C, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu apakah request lebih kecil sama dengan need dan request lebih kecil sama dengan available. Pertama itu kita periksa dulu request, apakah request lebih kecil sama dengan need. Requestnya yaitu 0541 dan need-nya 0650. Di sini request lebih kecil daripada need, sehingga kita lanjutkan tuh tahap kedua yaitu apakah request lebih kecil sama dengan available. Requestnya di sini 0541 dan available-nya 1250. Di sini requestnya juga lebih kecil daripada available, sehingga dilanjutkan prosesnya untuk mencari new available. Yang pertama kita ganti di sini. New available ini untuk mengganti angka yang ada di sini dengan cara new available sama dengan available dikurang request. Yang kedua yaitu kita akan mengganti alokasinya dengan alokasi yang baru dengan cara new allocation sama dengan allocation ditambah request. Kemudian kita juga akan mengganti need-nya di sini dengan cara rumusnya yaitu new need sama dengan allocation dikurang request. Yang pertama yaitu new available-nya sama dengan 1250 dikurang 0541 sama dengan 1791. Kemudian new allocation-nya sama dengan 0100 ditambah 0541 menghasilkan 0641. Kemudian new need-nya sama dengan 0100 dikurang 0541 menghasilkan min 0441. Dan inilah hasil dari perubahan tabelnya. Yang available sudah berubah, need-nya juga sudah berubah, dan allocation-nya sudah berubah juga. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mencari available-nya dengan cara menggunakan rumus need. Apakah need lebih kecil sama dengan available? Pertama itu kita cari P0-nya dengan need P0 dengan need 0000 dan available 1791, di mana sini need-nya lebih kecil dari available. Kemudian dilanjutkan yaitu available ditambah location sama dengan 1791 ditambah 0021 sama dengan 1812. Kemudian P1 nya need dengan need minus min 0441 dan available 1812. Dan di sini need-nya lebih kecil dari available sehingga dilanjutkan available ditambah location sama dengan 1812 ditambah 0641 menghasilkan 2451. Kemudian P2 nya dimana need lebih kecil, dimana need yaitu 0020 dan available 2451. Di sini need-nya juga lebih kecil dari available sehingga dilanjutkan available ditambah allocation sama dengan 2451 ditambah 1632 sama dengan 4083. Kemudian P3 nya dimana need-nya adalah 1002 dan available 4083. Karena di sini need-nya juga lebih kecil dari available sehingga dilanjutkan yaitu sama dengan available ditambah allocation sama dengan 4083 ditambah 1354 menghasilkan 4437. Kemudian P4 nya dengan need 0700 dan available-nya 4437. Di sini need-nya juga lebih kecil dari available sehingga dilanjutkan dengan rumus available ditambah allocation sama dengan 4437 ditambah 0500 sama dengan 4487. Kemudian disinilah tabel yang sudah kita buat tadi, dimana angka-angka tadi dimasukkan ke bagian sini. Dan ini tadi angka-angka yang sudah kita rubah. Dan di sini adalah angka-angka barunya, available baru. Untuk urutan eksekusi prosesnya yaitu P0, P1, P2, P3, kemudian P4. Sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari proses tersebut menggunakan algoritma SJF. Dimana di sini terdapat 4 proses yaitu P1 dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 7. Kemudian P2-nya dengan arrival time 2 dan burst time-nya 4. P3 dengan arrival time 4 dan burst time-nya 1. P4 dengan arrival time 5 dan burst time-nya 4. Pertama kita cari yaitu average waiting time. Average waiting time dengan hitungan rumusnya yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 kemudian dibagi 4
sama dengan 16 dibagi 4 menghasilkan 4 ms. Dan di sini adalah average waiting time yaitu 4 ms. Selanjutnya itu mencari turnaround time rata-ratanya dengan cara 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 kemudian dibagi 4 menghasilkan 12 dibagi 4, dan turnaround time rata-rata adalah 3 ms. Baiklah, sekian penjelasan soal UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.